ya kan? COO itu adalah pengguna anggaran, sedangkan CFO itu adalah Menteri Keuangan. Nah, si Menteri Keuangan ini dia punya peranan bukan hanya sebagai pengguna anggaran, karena dia juga pengguna anggaran kan ya, menggunakan anggaran. Dia juga sebagai bendahara umum negara. Nah, waktu di pertemuan keberapa ya itu ya, kita ada membahas khusus tentang belanja, ya kan? Nah, waktu membahas tentang belanja itu kan kita udah membahas tentang perencanaan dalam hal pendapatan, terus perencanaan dalam hal belanja kan. Nah, dalam hal belanja itu di situ kita bicara tentang mekanisme perencanaan belanja untuk si pengguna anggaran, ya kan? Jadi ini baru cerita yang kemarin itu baru cerita tentang anggaran-anggaran yang dikelola oleh KL, Kementerian Lembaga, termasuk di dalamnya Kementerian Keuangan selaku pengguna anggaran. Nah, tapi kan di APBN itu teman-teman kan ada pendapatan, belanja, dan pembiayaan, ya kan? Nah, kan ada anggaran-anggaran yang nggak melekat di KL-nya itu gitu. Maksudnya gini, kan ada istilah money follow function gitu kan ya. Uangnya ngikutin fungsi dari kementerian itu. Fungsi misalnya kehakiman, misalnya contohnya apa ya? Pendidikan, maka dana pendidikannya mengikuti fungsi pendidikan itu, gitu kan. Nah, tapi ada yang lain selain anggaran yang melekat ke kementerian lembaga itu, ada anggaran lain yang perlu dialokasikan di APBN, yaitu anggaran yang dikelola oleh si CFO tadi, yaitu si Menteri Keuangan dalam posisi dia selaku BUN. Nah, itu belum kita bahas. Porsi belanja yang dikelola oleh si BUN itu belum kita bahas. Makanya kita akan bahasnya di sini sekarang. Ini adalah bagian belanja yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Makanya ada namanya bagian anggaran BUN gitu. Bagian anggaran ini apa teman-teman udah tahu kan, waktu di belanja itu ada jenis-jenis belanja tuh. BA1 berarti itu jenis belanja yang 01 itu adalah MPR gitu ya. Kalau nggak salah MPR. MPR apa DPR ya? MPR kalau nggak salah. Terus 02 itu DPR. Jadi semua uang yang ada kodenya jenis belanja 001 berarti itu yang dibelanjakan oleh si MPR itu. Gitu kan. Nah, kalau Kementerian Keuangan selaku pengguna anggaran, kodenya adalah 15 ya kan. Teman-teman mungkin ingat 15, baru nanti dirinci lagi ke eselon satunya 15.01, berarti kalau 01 itu kan sekretariat jenderal, Sekjen Kementerian Keuangan kan. Berarti 15.01 itu adalah anggaran yang dimiliki atau dikelola oleh Sekjen Kementerian Keuangan. Nah, yang kita pelajarin ini adalah yang di luar hal itu tadi, gitu ya, yang di luar belanja KL tadi, gitu. Oke, jadi di sini kita akan belajar tentang apa sih konsep dasarnya, kedudukan BA BUN dalam postur APBN seperti apa, alur proses penganggarannya kayak apa, reviewnya, penelaahan, dan bagaimana penggunaan BA BUN khusus untuk dua hal ini mungkin ya, karena lebih spesifik. Belanja lainnya dan transaksi khusus gitu. Nah, ini ada dasar hukumnya. Ini mirip lah, bukan mirip, maksudnya yang selalu teman-teman tahu, tapi mungkin perbedaannya adalah di PMK 177/2014 sama 208/2017 gitu ya. Oke. Nah, ini dari peraturannya ya. Tapi ini supaya teman-teman, karena ini sedikit berbeda ya dengan belanja yang kita miliki oleh KL itu di dalam, maksud saya selaku pengguna anggaran. Jadi BUN itu apa? BUN itu adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Negara. Dalam hal ini adalah Menteri Keuangan, gitu kan ya. Terus bagian anggaran apa? Ini yang tadi saya sebutkan. Kelompok anggaran menurut nomenklatur KL. Tadi saya disebutkan kan, BA01 itu MPR, BA015 itu Kementerian Keuangan, dan seterusnya. Terus, BA BUN itu adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran pada KL. Jadi dia tidak melekat di KL, gitu ya. Makanya BA BUN ini kodenya
unik gitu ya, yaitu 999 gitu. Nah, kalau jadi di BA Bun ini tetap ada istilahnya pengguna anggaran gitu ya. Dalam hal ini adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran KL gitu ya. Nah, tapi kalau di Bun ada istilah lainnya. Kan kalau si pengguna anggarannya dalam Bunnya kan adalah Menteri Keuangan kan. Tapi kan dia nggak bisa mengerjakan sendiri kan, mengeluarkan uangnya sendiri, dia perlu bantuan kan ya. Makanya ada namanya, ini istilah unik nih, nggak ada di yang lainnya. Pembantu pengguna anggaran gitu. Jadi kalau biasanya kalau kita bicara belanja KL, kita hanya mendengar istilah ada PA gitu kan, menterinya gitu ya. PA, terus ada KPA, ya kan? Kalau di BUN itu ada pembantu pengguna anggaran, BUN-nya sendiri adalah Menteri Keuangan kan. PPA BUN itu ada lagi istilahnya KPA, tetap ada KPA-nya gitu. Nah, apa itu PPA BUN? PPA BUN itu adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang sudah ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang bertanggung jawab untuk mengelola anggaran yang berasal dari BA Bun. Jadi ini biasanya unit eselon 1 gitu ya. Yang kan Bun itu kan ada dana hibah, ada dana pinjaman, ada banyak kan, ada pembiayaan, ada bansos dan sebagainya. Nah, itu kan nggak mungkin Menteri Keuangan semuanya megang kan ya. Dia kan akan menyerahkan ke eselon 1 masing-masing. Misalnya kalau terkait dengan pembiayaan utang, maka PPA Bun-nya adalah DJPPR gitu. Nah, jadi ini terminologi yang unik. Kalau di Bun itu ada PPA Bun istilahnya, pembantu pengguna anggaran. Gitu. Tapi tetap ada juga namanya KPA gitu. KPA ini dia di bawah unit eselon 1-nya gitu. Maksudnya apa? Ini adalah satker di bawah eselon 1 tadi. Jadi contohnya kalau PPA Bun-nya adalah DJPPR, maka yang jadi KPA-nya adalah satker yang ditunjuk oleh DJPPR setelah persetujuan Menteri Keuangan tentunya untuk menjalankan fungsi tertentu itu gitu ya. Nanti kita akan lihat lebih rinci lah gitu. Nah, nanti ada juga kalau di belanja negara, belanja yang KL ya, ada RKA KL, kan ada RKA KL ya. Kalau di sini namanya RKA Bun. Konsepnya sama sih. Gitu. Nah, himpunan dari RKA Bun itu disebut pula namanya dengan RDP Bun, Rencana Dana Pengeluaran Bun. Gitu. Lalu ada istilah indikasi kebutuhan dana Bun, gitu ya. Ini jadi semacam ancar-ancar kebutuhan dananya berapa gitu ya, ancar-ancar, dan masih bisa berubah. Lalu ada lagi nanti pagu indikatif Bun, ada pagu dana pengeluaran Bun, lalu ada alokasi dana pengeluaran Bun. Gitu ya. Nanti kita bahaslah lebih rincinya. Untuk jelasnya apa nanti teman-teman tinggal buka ya di peraturannya. Nah, ini tadi yang saya sebutkan, tadi saya sudah singgung juga teman-teman bahwa posisi Menteri Keuangan itu dia selain sebagai COO gitu ya. Ketika dia sebagai COO, dia peranannya sama kayak menteri lainnya. Jadi dia bertanggung jawab dengan pelaksanaan tusi dia gitu ya kan. Berarti dia selaku pengguna anggaran. Tetapi selain dia sebagai COO, dia juga sebagai CFO, ya kan. Nah, dalam posisinya sebagai CFO inilah dia menjadi Bun negara. Karena dia menjadi Bun, maka dia menjadi pengelola Bun gitu. Nah, konsep penganggaran kalau teman-teman waktu belajar di pertemuan tentang perencanaan dalam hal belanja kan waktu mau merencanakan belanja, waktu mau nyusun APBN kan ada banyak melibatkan terus khususnya Bappenas kan ya. Bappenas kan ada trilateral meeting kan, Bappenas, Kementerian Keuangan sama Kementerian Teknis gitu ya. Nah, tapi kalau untuk BA Bun itu tidak melibatkan Bappenas gitu ya. Jadi yang menyusunnya itu adalah Kementerian Keuangan bersama dengan KL tertentu yang mengelola anggaran BA Bun. Kok ada KL tertentu? Maksudnya gini, kan contohnya ya, misalnya BA Bun yang dikelola kan salah satunya utang gitu ya, atau penerusan pinjaman kah atau apa. Misalnya hutang, berarti kan utang itu kan juga akan ketika kita utang itu terutama utang luar negeri ya,
itu kan sudah direncanakan untuk digunakan untuk apa kan? Misalnya untuk infrastruktur. Maka ketika itu untuk infrastruktur, penggelontoran utangnya, maka kementerian yang terkait tentang itu harus terlibat di dalamnya. Contohnya Kementerian PUPR gitu. Jadi ada keterlibatannya di dalamnya. Oke. Nah, atas kewenangan menentukan kebijakan penganggaran BA BUN dan pengatur pemanfaatannya, Menko disebut juga sebagai pengguna anggaran, gitu ya. Karena dia posisi dia sebagai yang mengelola, gitu ya. Jadi dialah pengguna anggaran BUN atau PA BA BUN. Gitu. Nah, untuk menjalankan fungsinya dia dibantu oleh eselon 1, gitu, yang tadi saya sebutkan. Eselon 1-nya itulah namanya sebagai pembantu pengguna anggaran BUN, PPA BUN. Gitu. Nah, jelasnya kita bisa lihat di sini nih. Jadi ini PPA BUN yang ada ya. Jadi ada anggarannya, BA-nya ada 99. Kan tadi kode jenis belanja kalau dia BA BUN itu kan 999 kan. Nah, ini ada 01 untuk pengelolaan hutang, 2 untuk hibah, 3 untuk investasi, 4 penerusan pinjaman, 5 transfer ke daerah, 7 dan 8 subsidi dan belanja lainnya, dan 99 transaksi khusus gitu ya. Nah, di setiap ini Menteri Keuangan sudah tunjuk siapa-siapa aja yang menjadi pembantunya gitu ya. Jadi PPA BUN-nya, PPA BA BUN, sorry. Dalam hal ini kalau dia 9901 yang menjadi PPA BA BUN-nya itu adalah DJPPR. Kenapa? Karena ini fungsinya unit eselon 1 yang paling dekat dalam kaitannya dengan pengelolaan utang. Gitu juga di PPA tentang hibah masih di DJPPR gitu ya. Kalau investasi diserahkan ke DJKN, penerusan pinjaman ke perbendaharaan, DJPK transfer ke daerah, DJA untuk subsidi dan belanja lainnya, lalu transaksi khusus dibagi banyak gitu ya. Begitulah pembagiannya gitu ya. Jadi teman-teman udah bisa lihat ya, ada Menteri Keuangan selaku PA, ada PPA, di dalamnya itu adalah PPA-nya itu adalah eselon 1 gitu ya. Dan di bawahnya si PPA ini nanti ada KPA-KPA masing-masing. Jadi seluruh bagian anggaran BUN per jenis belanja 01 sampai 099 ini semuanya sudah terklasifikasi siapa yang bertanggung jawab gitu ya. Nah, tadi saya sebutkan juga di setelah PPA ada KPA-nya. Nah, sama aja. Kalau PPA 01 yang terkait tadi utang itu adalah DJPPR, maksudnya ini kalau pejabat berarti kan pejabat eselon 1 ya, berarti dirjen ya, direktur jenderalnya, dirjennya, maka KPA-nya adalah di Satker di bawah DJPPR. Siapa yang ditunjuk? Misalnya eselon 2-nya gitu ya, untuk menjalankan fungsi tertentu yang ditunjuk. Begitu juga seterusnya ya. Jadi ya sama, sebenarnya sama aja gini kayak kalau 3 DJKN investasi kan ya. Invest DJKN, maka yang ditunjuk adalah Satker yang di bawah di DJKN itu sendiri gitu, yang ditunjuk menjadi KPA-nya. Kalau dia menerlibatkan misalnya terkait pinjaman dan itu, maka bisa tadi yang saya sebutkan terkait dengan KL lain gitu. Gitu ya. Tenang aja, ini tidak akan pusing jika kalian tidak pikirkan ya. Jadi jangan dipikirkan, maka kalian tidak akan pusing. Nah, ini di slide ini adalah ikhtisar BA BUN gitu ya. Tadi sebetulnya sudah ada udah ini sih udah kita singgung ya. Jadi kalau 01 adalah belanja bunga utang, cicilan pokok, hibah, investasi dan seterusnya 08 sampai 99, dan ini adalah PPA-nya gitu. Tadi kita udah bahas. Nah, untuk BA BUN 99 tadi itu dikelola oleh DJPK, DJPB, DJA dan BKF, ada 4 kan. Nah, pembagiannya itu seperti ini. Kalau DJKN ini terkait kan ini nih. Kan 99 itu belanja pegawai dan belanja lain-lain kan ya. Nah, apa aja sih, gimana sih pengklasifikasiannya? Kalau DJKN itu terkait lain-lain yang urusannya dengan aset gitu ya, atau ya pokoknya asetnya pemerintah gitu ya.
Nah, kalau DJPB ini terkait dengan belanja pensiun, jaminan sosial, selisih harga beras Bulog, pendapatan belanja, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau DJA terkait pendapatan migas, gitu ya. Kalau BKF terkait dengan keperluan hubungan internasional, gitu ya. Atau kontribusi fiskal pemerintah dalam bentuk dukungan kelayakan, gitu. Nah, itulah pembagiannya untuk yang 99 itu, karena ada banyak kan. Lalu apa tugas PPA Bun gitu ya. Tugas PPA Bun itu, ini kecuali yang 00 ini 02 ya, yang hibah. Dia adalah mengkoordinasi penyusunan indikasi kebutuhan dana Bun gitu ya. Jadi maksudnya nih kan sama seperti mirip lah, bukan sama ya. Mirip seperti waktu satker-satker di KL, di Kementerian Lembaga mengusulkan rencana anggarannya gitu ya, untuk jadi RKA KL, terus nanti dimasukkan menjadi APBN. Nah, di BUN itu, si PPA BUN, atau dalam hal ini eselon satunya, dia memerintahkan kan, oke, kita susun indikasi kebutuhan dana, jadi rencana kira-kira butuh dana berapa, gitu ya, terkait BUN yang dikelola dia. Contohnya misalnya DJPPR, DJ pengelolaan utang, maka dia menyusun dalam tahun depan kita butuh berapa dalam hal pengelolaan utang, untuk apa aja alokasinya, gitu ya. Terus dia memerintahkan ke KPA-nya, oke kalian susun gimana? Maksudnya KPA-nya tadi kan sudah saya beritahu ya, di bawah PPA itu ada KPA. Apa aja usulannya? Itu menjadi indikasi kebutuhan dana. Tapi ini masih berubah-ubah. Ini kayak ini usulan awal lah gitu ya. Lalu setelah itu, setelah oke direkap, baru disampaikanlah usulan indikasi kebutuhan dana BUN ini ke DJA gitu kan ya. Ke DJA, terus setelah itu DJA akan review kan, balikin dan seterusnya. Maka setelah itu setelah dibalikin lagi baru dia menyusun rincian pagu anggaran BUN untuk masing-masing KPA. Maksudnya gini, kan DJA-nya sudah setuju, oke kira-kira anggaran gelondongannya sekian, gitu kan. Maka si eselon satunya itu misalnya anggap 3 triliun, gitu kan ya. Nah, si PPA-nya atau pejabat eselon satunya itu kan dia punya banyak KPA kan, KPA yang di bawahnya. Lalu dia menyusun rincian pagu per KPA tadi. Berapa 3 triliun tadi, 1 triliun buat KPA A, KPA B, KPA C, misalnya gitu. Nah, lalu tugas PPA BUN berikutnya adalah menyusun RDP BUN gitu ya. Nanti ini penjelasannya adalah di gimana proses alurnya gitu ya. Setelah itu setelah digunakan kan ini kan masih dalam proses perencanaan. Setelah selesai, setelah RDP BUN ini nanti kan ini akan menjadi dasar untuk selanjutnya ke DJA dan Kementerian Keuangan untuk dibahas ke DPR sampai akhirnya menjadi APBN gitu ya. Setelah APBN jadi uangnya maka digunakan maka dia membuat LPJ pengelolaan anggaran BA BUN gitu ya. Nah, dia juga si PPA BUN itu bisa juga mengusulkan kepada pengguna anggaran BUN, maksudnya ini Menteri Keuangan, untuk menetapkan KPA. Jadi tentunya dengan SK ya, siapa yang menjadi KPA atau kuasa pengguna anggaran BUN untuk yang apa seperti yang apa yang tadi saya sampaikan di sini ya. Di sini. Jadi ditetapkan siapa satker siapa yang akan menjadi KPA-nya gitu. Nah, jadi kira-kira beginilah perbandingan antara bagian anggaran KL dan bagian anggaran BUN. Kalau di KL kita mendengar istilah RKA KL atau RKA Satker gitu ya, maka di sini ada RKA BUN. Kalau di sini istilahnya formulir RKA KL, maka di sini RDP BUN. Ini terus belanja pemerintahan pusat. Kalau di sini dia bukan hanya belanja pemerintahan pusat, tapi juga transfer ke daerah dan pembiayaan. Kan di APBN, di postur APBN itu ada pendapatan, ada belanja, dan ada pembiayaan kan. Belanjanya itu udah ada di BAKL. Nah, pembiayaannya di mana? Itu di BA BUN. Gitu.
Oke, kalau di KL ada istilah pagu indikatif, sama ya. Di BUN juga ada pagu indikatif. Kalau pagu anggaran, istilahnya di KL, di sini namanya dana pengeluaran, pagu dana pengeluaran BUN, atau pagu anggaran BUN. Gitu. Alokasi anggaran sama, alokasi anggaran BUN, atau alokasi dana pengeluaran. Gitu ya. Dan seterusnya, teman-teman bisa baca sendiri ya. Itu perbedaannya. Nah, ini posisinya teman-teman yang tadi saya sebutkan juga. Jadi kan dalam APBN itu ada pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Belanja ini kan kita bisa pecah ya, pemerintahan pusat dan transfer ke daerah. Nah, belanja pemerintahan pusat ini ada juga yang sifatnya itu terkait sesuai dengan fungsi kementerian lembaga, maka ini dia masuk ke belanja BAKL tadi, belanja kementerian bagian anggaran Kementerian KL. Tapi ada yang enggak, termasuk transfer ke daerah dan juga pembiayaan. Maka bagian ini dikelola dalam bagian anggaran Bendara Umum Negara atau BABUN. Gitu ya. Oke, jadi dalam postur APBN tepatnya itu seperti ini. Ada belanja KL, ada belanja non KL. Nah, belanja non KL ini termasuk ke BABUN. Transfer ke daerah, dana perimbangan, dana otonomi khusus itu pengelolaannya langsung di BABUN. Dan waktu di pembiayaan ada pembiayaan dalam negeri, seluruhnya ya, seluruh pembiayaan itu masuknya ke BABUN, pengeluaran pembiayaan. Gitu. Jadi BABUN itu ada belanja pemerintah pusat non KL, transfer ke daerah, dan pengeluaran pembiayaan. Gitu. Nah, apa aja jenis belanja pada BABUN? Ada ini teman-teman tinggal baca sih ya. Kalau yang BA 9901 yang terkait dengan utang ini terdiri dari, nah ini bacanya bukan gini ya teman-teman ya. Jenis belanja berarti ada 54 belanja, bukan ya. Ada 72 jenis belanja, bukan ya. Ini kode maksudnya ya. Kode. Gitu, jangan salah baca. Jadi maksudnya di BA01 ini, di pengelolaan utang ini, itu ada jenis belanja, belanja pembayaran kewajiban utang, dan pengeluaran pembiayaan. Gitu. Kode jenis belanjanya 5472. Kalau di pengelolaan hibah, ada belanja hibah. Bukan ada 56 buah item belanja hibah, bukan gitu ya. Terus ada 03 pengelolaan investasi pemerintah, ini terkait sama 72 sama dengan di sini. Di posnya di pos pengeluaran pembiayaan jenis belanja. Begitu ya teman-teman ya. Dan seterusnya. Jadi sampai di jenis belanja 07 belanja subsidi, 08 belanja lainnya, ini yang tadi saya sebutkan yang ada pegawai sosial dan lain, dan ini nyambung ya dengan transaksi khusus 09. Pegawai barang modal sosial lain-lain dan pengeluaran pembiayaan. Gitu. Jadi maksudnya itu gini, pokoknya kalau yang terkait pengelolaan utang dicemplunginnya di mana sih di pos-posnya? Ya dicemplunginnya ke sini, pengeluaran kewajiban utang, pengeluaran pembiayaan, gitu. Kira-kiranya begitu. Nah itu pembagiannya saja. Nah sekarang kita lihat tentang arus proses penganggaran BABUN-nya, gitu ya. Nah, teman-teman kalau di BABUN ini, proses perencanaan itu ada namanya penelaahan dan review, gitu ya. Waktu proses penyusunan, waktu masih diusulkan tuh, ada namanya review. Kalau review itu dilakukan oleh APIP, kalau penelaahan itu dilakukan oleh DJA, gitu ya. Jadi ada teman-teman ingat ya, ada dua terminologi ini, ada review, ini review, ada penelaahan, gitu. Review itu dilakukan oleh APIP. Apa itu maksudnya APIP? APIP mungkin kalian kenal, ada yang APIP Muhammad APIP atau Arifin Febrian Fitri gitu ya. Bukan, kalau ini P-nya P beneran ya, bukan PESPA, bukan ya. Ini APIP. APIP itu kepanjangan dari apa? Aparat Pengawas Internal Pemerintah. Maksudnya itu pengawas internal itu berarti di internal pemerintah, berarti BPK nggak termasuk. Jadi yang termasuk APIP itu adalah BPKP sama Itjen, gitu kan ya. Kalau di apa namanya di
daerah berarti inspektorat provinsi gitu-gitu ya, atau inspektorat kabupaten gitu ya. Nah, jadi ini bedanya dengan kalau kita waktu belajar proses perencanaan belanja di level KL kan nggak ada kan, waktu KL ngusulin rencananya dia mau ngapain, terus direview oleh APIP-nya kan nggak ada, ya kan? Tapi dibahas oleh Bappenas kan, dibahas oleh Bappenas bersama dengan Kementerian Keuangan kan. Nah kalau di sini dilakukan review, ini bukan setelah selesai ya, waktu masih mengusulkan perencanaan, bukan setelah selesai merencanakan. Waktu si PPA tadi itu pejabat pengguna anggaran eselon 1-nya masih menggodok gitu ya, RDP-nya tadi, RDP BUN-nya, rencana dana pengeluarannya, itu dia harus direview dulu oleh APIP. Tujuannya apa? Ini tujuannya untuk memberikan keyakinan terbatas dan memastikan kepatuhan penerapan kaidah perencanaan penganggaran. Gitu. Setelah direview, baru kemudian ditelaah oleh DJA. Jadi ada 2 layer ya untuk check and balance-nya. Setelah direview dan APIP-nya, Itjennya bilang, oh udah oke nih, udah bener nih, baru setelah itu ditelaah oleh DJA. Ini untuk memastikan kesesuaian RKBUN dengan kebijakan efisiensi dan efektivitas belanja, dan memastikan bahwa RKBUN telah sesuai dengan kaidah perencanaan anggaran. Gitu. Jadi kalau di sini di review ini untuk memastikan bahwa ini dilakukan dengan good governance gitu ya, maksudnya dilakukan dengan baik proses penyusunan perencanaannya. Kalau di sini bukan hanya sesuai dengan kaidah perencanaan, tapi juga dilihat kira-kira duitnya itu emang butuh nggak segitu gitu ya di proses telaahan. Ada review, ada penelaahan. Jadi kalau di penelaahan ini udah lebih substantif. Kalau yang di review ini sifatnya dia lebih formal dalam hal ini, bukan formal dalam hal cuman formalitas, bukan, tapi melihat bahwa langkah-langkahnya dilakukan dengan benar, langkah-langkahnya sudah tepat dilakukan gitu. Tapi isi uangnya berapa duit, berapa yang cukup, berapa yang enggak itu dibahasnya di penelaahan oleh DJA. Gitu ya kira-kira. Oke, ini frekuensi penelaahan. Penelaahan RDP dalam rangka penyusunan nota keuangan itu dilakukan sekitar Juli. Penelaahan RDP BUN dalam rangka penyesuaian RDP BUN terhadap kesimpulan rapat November, dan penelaahan usulan pada tahun berjalan sepanjang tahun berjalan. Oke, ini teman-teman tinggal baca aja ya. Jadi ada secara umum waktu proses penyusunan itu ada 2 kali penelaahan. Penelaahannya 2 kali ya. Kalau yang ini penelaahan usulan pada tahun berjalan, ini yang sifatnya ketika sudah berjalan gitu ya. Pada waktu penyusunan di awal sebelum tahun anggaran berjalan itu dilakukan 2 kali. Begitu. Oke. Nah, ini itu adalah alur proses penganggaran BA BUN-nya. Jadi bagaimana perencanaan penganggaran BA BUN dilakukan ya sejak awal. Tadi jadi sejak awal di bulan Januari, Februari gini ya. Pertama, PPA tadi kan udah ya saya sampaikan, mengkoordinasikan ke KPA. Oke, kalian KPA susun kira-kira kebutuhan dana BA BUN-nya berapa duit gitu ya kan. Dia berkoordinasi dengan KPA. Maksudnya berkoordinasi itu nyuruh KPA-nya. Lu semua susun dah kira-kira butuhnya berapa. Itu namanya kebutuhannya itu dinyatakan dalam dokumen indikasi kebutuhan dana. Gitu ya. Jadi udah jadilah indikasi kebutuhan dana yang sudah ada itu oleh PPA, direview lalu disampaikan ke DJA. Gitu ya. Ini yang disampaikan itu inilah dia indikasi kebutuhan dana pengeluaran BUN gitu ya. Jadi kebayang saat ini DJA sudah memegang indikasi kebutuhan dana pengeluaran BUN dari berbagai PPA, PPA BA BUN 01, 02, 03 yang tadi ya DJPPR, ada DJKN, ada BKF dan sebagainya ya sesuai tadi yang nomor ini. Ini. Jadi sudah ada
dari 01, 02, 03, 04, 05, 78, 99 ya. Jadi yang mengirimkan dari DJPPR, DJKN, DJPB, DJPK, DJA dan seterusnya, gitu ya. Dan itu sudah diterima oleh DJA. Nah, DJA kan lalu menelaah, begitu ya, menelaah. Oke, ini kayaknya belum nih, masih ada yang perlu disesuaikan, maka dia kembalikan ke PPA. Lalu untuk disesuaikan kembali, mana yang perlu diturunkan, mana yang perlu dinaikkan, dan sebagainya. Nah, setelah itu disampaikan lagi kembali ke DJA, lalu DJA melakukan merekap itu menjadi proses pagu dana pengeluaran BUN, gitu ya. Direkap oleh DJA, direkap kan, ini lalu diberikan ke Menteri Keuangan, gitu ya, pagu dana pengeluaran BUN. Nantinya oleh Menteri Keuangan ini nanti oke, ini dia pagunya gitu ya, ditetapkan, dan baru setelah Menteri Keuangan menyatakan oke, ini pagunya, baru si PPA itu menyesuaikan. Kayak mirip lah kayak waktu revisi pengajuan anggaran belanja ya. Setelah ditetapkan pagunya, ini dia pagunya. Baru dikembalikan ke PPA, PPA-nya menyesuaikan lagi. Oh, karena pagunya sekian, berarti anggaran kita sesuaikan, gitu ya. Tapi bentuknya bukan indikasi kebutuhan lagi, namanya adalah RDP BUN, Rencana Dana Pengeluaran BUN, gitu. Jadi RDP BUN ini adalah sebetulnya himpunan dari RKA BUN, gitu ya, RKA BUN yang disusun KPA tadi ya. Nah, RDP BUN ini bisa disusun kalau sudah ada pagu dana pengeluaran BUN dari Menteri Keuangan, gitu. Udah diberikan kepada DJA, lalu RDP BUN yang telah disusun oleh PPA itu lalu ditelaah. Inilah tadi disebutkan ada 2 kali penelaahan ya. Jadi penelaahan pertama di sini gitu ya oleh DJA terhadap RDP BUN gitu ya. Nanti penelaahan kedua di sini. Gitu. Ditelaahlah RDP BUN yang dibuat oleh PPA itu, ya kan? Masing-masing PPA. Apa itu RDP BUN? Kita refresh lagi ya. RDP BUN itu adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang merupakan himpunan RKA BUN, gitu ya. RKA BUN itu apa? RKA BUN itu adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang memuat rincian kebutuhan dana yang baik berupa anggaran belanja maupun pembiayaan. Jadi intinya di RDP BUN itu sudah terdapat himpunan RKA BUN. Jadi udah ada berbagai RKA gitu ya. Intinya rekapnya lah ya untuk satu PPA. Jadi RDP BUN ini kemudian diserahkan ke DJA. Ini namanya RDP masih rencana ya. Rencana dana pengeluaran BUN gitu ya. Ini ditelaah gitu ya. Nah, setelah oke dan sebagainya, proses penelaahan ini kan bukan hanya satu pihak, melibatkan oleh PPA juga gitu ya. Maka ini dihimpun dimasukkan sebagai penyusunan undang-undang draft APBN, RUU APBN dan bahan penyusunan nota keuangan. Gitu. Nah, berarti ini hasil telaahan RDP BUN itu sudah masuk ke rencana APBN kan, RAPBN. Baru prosesnya berhenti, PPA dan DJA posisinya menunggu, tinggal Menteri Keuangan mengajukannya ke DPR, ya kan? Baru terjadilah yang seperti teman ingat waktu dulu, ada komisi dan sebagainya dengan DPR, lalu dibahas semuanya, jadi bisa berubah-ubah lagi gitu kan. Nah, setelah itu dihasilkanlah berita acara hasil kesepakatan pembahasan RUU APBN. Setelah bagian anggaran hasil kesepakatan pembahasan RUU APBN itu ada, maka kan pasti ada penyesuaian. Nggak mungkin angkanya itu, namanya proses negosiasi bargaining ya, APBN itu kan ya, RAPBN itu kan, pasti ada perubahan. Kalau nggak perubahan jumlah, geser gitu ya. Geser dari sini ke sini dan sebagainya. Nah, terhadap pergeseran itu, maka perlu disesuaikan lagi gitu. Maka dikembalikan lagi ke PPA untuk disesuaikan. Nah, kalau sudah sesuai, tidak ada masalah sama sekali, maka sudah bisa melakukan usulan alokasi,
dalam hal ini ke PPA, lalu PPA menyampaikannya kembali ke DJA, gitu ya. Ke DJA untuk dibuatkan daftar hasil penelaahan RDP. Disinilah proses penelaahan yang kedua. Jadi penelaahan pertama adalah penelaahan yang dilakukan sebelum pembahasan dengan DPR, yaitu masih waktu awal-awal aja, baru berdasarkan pagu yang dibuat oleh Menteri Keuangan, kan dibuatlah RDP kan. Nah, yang kedua adalah penyesuaian setelah hasil dari DPR, gitu. Itu ditelaah lagi. Nah, akhirnya muncullah DIPA-nya, gitu. Nah, kira-kira gitu garis besarnya teman-teman ya. Untuk rincian narasinya nanti teman-teman tinggal baca di sini, ada di slide-slide ini penjelasan alur tadi. Gitu. Nah, sekarang kita tadi saya sudah singgung, ada dua hal yang saya sampaikan tadi, ada namanya review, ada namanya penelaahan. Review dilakukan oleh APIP, ya kan? Review itu apa? Review itu adalah penelaahan atas perencanaan penganggaran oleh APIP, ya kan? Untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa perencanaan penganggaran BUN telah disusun sesuai dengan ketentuan penganggaran yang berlaku. Jadi tujuannya adalah memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan RKA BUN, gitu ya, sesuai dengan ketentuan penganggaran yang berlaku. Jadi tujuannya itu dia pengen ngelihat bahwa apakah si PPA itu sudah mengusulkan atau merencanakan penganggaran BUN itu sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku atau tidak, gitu ya. Nah, keyakinan terbatas berarti bahwa review yang dilakukan terbatas pada aspek perencanaan dan tidak dapat menggantikan kedudukan fungsi audit kinerja keuangan pada saat pelaksanaan anggaran. Gitu ya. Jadi teman-teman perlu ingat ini dalam istilah audit ya. Ada keyakinan terbatas, ada keyakinan memadai gitu ya. Kalau keyakinan terbatas dalam hal ini ya, dalam hal ini berarti reviewnya dilakukan terbatas pada aspek perencanaan saja gitu. Kalau mau lebih berarti harus ada audit kinerja atau audit keuangan. Berarti prosesnya setelah selesai dilaksanakan. Kan ini uangnya belum, ini kan baru mau merencanakan kan, uangnya belum ada dan sebagainya. Jadi cuman mau melihat apakah sudah sesuai prosedur apa enggak proses perencanaannya. Begitu ya. Oke. Ruang lingkup review RKA BUN itu adalah berupa, dalam hal ini adalah mencakup dokumen RKA BUN beserta dokumen pendukung sebelum disampaikan oleh KPA BUN kepada PPA BUN. Gitu ya. Jadi semua dokumen RKA BUN beserta dokumen pendukungnya sebelum disampaikan ke PPA itulah yang direview. Setelah itu jadi gini kan, KPA bikin RKA BUN kan, KPA tadi yang di sini. KPA bikin di sini juga kan bikin. Nah, setelah di sini si KPA bikin RKA BUN terus nanti jadi RDP kan. Dia melakukan review dulu si APIP-nya, Itjennya melakukan review. Setelah oke, baru PPA menyampaikan kemudian kepada DJA gitu. Di mana ya tadi ya? Oke, review RKA BUN hanya dilakukan terhadap rencana pengeluaran anggaran BUN yang diajukan oleh KPA BUN gitu. Itu ya, yang tadi yang saya sampaikan. Nah, waktu pelaksanaannya, review RKA BUN oleh APIP KL dilaksanakan pada saat penyusunan RKA BUN oleh KPA BUN setelah ditetapkannya pagu anggaran BUN. Gini. Sorry, ya. Yang tadi saya sampaikan, setelah ada pagu dana pengeluaran BUN dari Menteri Keuangan kan dikembalikan ke KPA untuk disesuaikan, ke PPA untuk disesuaikan. PPA lalu dia kasihkan, oke KPA kalian susun ya RKA-nya, RKA BUN-nya. Nah, proses review yang dilakukan APIP itu adalah waktu si KPA nyusun sampai diserahkan ke PPA.
Setelah diserahkan ke PPA, direkap jadi RDP. Gitu. Itulah proses review yang dilakukan. Gitu. Nah, terus yang kedua dilaksanakan pada saat penyesuaian RKA BUN oleh KPA BUN setelah Undang-Undang APBN ditetapkan. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Kan ini sudah kan ditelaah, ini oleh DPR, sudah disahkan, baru di sini kan dikembalikan lagi kan, hasil negosiasi dengan DPR, ada perubahan, kan dikembalikan lagi ke PPA, ya kan, RDP-nya kan. Berarti kan bisa jadi penyesuaian, pasti terjadi penyesuaian-penyesuaian kan, entah penyesuaian angka sedikit-sedikit atau malah menimbulkan kegiatan atau inisiatif baru gitu kan. Apapun itu, intinya KPA menyesuaikan kembali RKA BUN-nya gitu ya. Nah, RKA BUN yang disesuaikan di sini tetap kembali dilakukan review oleh Itjen. Jadi prosesnya 2 kali ya. Di sini setelah, jadi tandanya adalah setelah dari DPR gitu ya. Dan di sini setelah dapat pagu dana pengeluaran BUN dari Menteri Keuangan gitu di sini. Intinya sih terhadap RKA BUN gitu ya prosesnya. Oke. Jadi begitu proses reviewnya gitu ya, 2 kali dilakukan. Di bulan Mei Juli gitu ya, setelah ditetapkan pagu anggaran BUN dan di Oktober dan November. Gitu. Nah, pada prinsipnya pelaksanaan review RK BUN ini tidak menambah layer proses perencanaan dan penganggaran. Untuk itu review RK BUN ini dilaksanakan secara paralel. Jadi prosesnya nggak berhenti gitu ya, selesai terus berhenti, di review berhenti gitu ya. Jadi dia bersamaan dilakukan pada saat proses penyusunan RK BUN. Gitu. Supaya apa? Menghemat waktu. Oke. Nah, tadi itu review gitu ya, review. Nah, sekarang proses penelaahannya. Sebenarnya tadi kita udah singgung ya proses penelaahannya, tapi ini coba kita baca lagi ya. RKA BUN beserta dokumen pendukung yang telah direview oleh APIP disampaikan oleh KPA BUN kepada PPA BUN paling lambat minggu pertama bulan Juli. Tadi kan sudah saya sebutkan ya, RKA BUN disusun oleh KPA, nanti dikasihnya ke PPA gitu kan. Nah, RKA BUN ini kemudian digunakan sebagai dasar penyusunan RDP BUN gitu kan. Nantinya RDP BUN inilah yang diberikan kepada DJA gitu ya. Apa itu RDP BUN? RDP BUN itu sederhananya adalah himpunan seluruh RKA BUN yang ada di bawah PPA tersebut gitu ya. Kalau ini terkait PPA-nya adalah BA 999101 gitu ya, berarti di bawah DJPPR, berarti semua RKA BUN yang terkait dengan 01 tadi gitu ya. Himpunan RKA BUN terkait 01 tadi dihimpun menjadi satu di RDP BUN gitu ya. Oke. Lalu RDP BUN yang telah disusun oleh PPA BUN ditandatangani oleh masing-masing pemimpin PPA BUN yang bertanggung jawab atas BA BUN yang dikelolanya. Tentu ya. Jadi RDP BUN itu pasti ditandatangani oleh si direkturnya, DJPPR, DJKN gitu ya, pejabat eselon 1-nya. Dalam hal KPA BUN belum menyampaikan RKA BUN sampai batas waktu yang ditetapkan, maka PPA BUN dapat menyusun RDP BUN berdasarkan pagu anggaran BUN gitu ya. Kalau nggak selesai maka PPA BUN-nya yang mengambil alih lalu menyusun RDP BUN berdasarkan pagu anggaran BUN gitu. RDP BUN yang telah ditandatangani disampaikan PPA BUN kepada DJA gitu ya. Tadi ya sudah ditandatangani RDP-nya disampaikan kepada DJA. Lalu hasil penelaahan selanjutnya dihimpun. Nah, setelah di DJA kan oleh DJA dilakukan penelaahan, ya kan? Yang ini tadi, teman-teman. RDP BUN-nya kan dari PPA dikasih ke DJA. Setelah itu dilakukan penelaahan.
Lalu hasil penelaahan itu dihimpun oleh DJA dan digunakan sebagai bahan penyusunan nota keuangan dan RUU APBN gitu. Oke, berdasarkan kesimpulan rapat kerja pembahasan antara pemerintah dengan DPR, maka Menkeu menetapkan alokasi anggaran BUN gitu ya. Paling lambat minggu terakhir bulan Oktober. Alokasi anggaran BUN yang telah ditetapkan tersebut disampaikan oleh DJA kepada PPA BUN. Gitu ya. Jadi ini tadi yang ini. Oh, di sini nggak tergambar ya. Jadi dari sini ya. Dari sini menjadi alokasi anggaran BUN lalu disampaikan ke PPA untuk penyesuaian. Alokasi anggaran BUN. Nah, hasil dari alokasi anggaran BUN tadi kan RDP kan sudah ada tadi sebelumnya kan sebelum ditelaah kan sudah ada RDP kan, rencana dana pengeluaran BUN yang disusun oleh si PPA. Kan jadi bisa jadi itu tidak sesuai kan setelah proses nego-nego dengan DPR tadi. Nah, dalam hal alokasi anggaran BUN tidak mengakibatkan perubahan RDP BUN, maka PPA BUN menyampaikan kembali RDP-nya sebagai dasar penetapan DHP gitu ya. Daftar hasil penelaahan gitu ya. Nah, tapi ini sebagian besar pasti ada perubahan-perubahan lah ya. Nah, dalam hal alokasi anggaran BUN mengakibatkan perubahan, maka PPA BUN menyampaikan RKA BUN kepada masing-masing KPP BUN untuk disesuaikan. Jadi kembali lagi prosesnya gitu ya. Karena ada perubahan yang mengakibatkan perubahan RDP, maka PPA-nya kembalikan lagi ke bawahnya kan, ke KPA. Oke KPA, lu ubah dah, sesuaikan dengan hasil yang dari DPR gitu. Diubahlah RKA-nya. Siap bos, kata si KPA-nya. Lalu dia berarti menyesuaikan RKA-nya. Kembali RKA-nya itu disampaikan lagi ke PPA. Tapi tetap waktu proses di si KPA menyusun RKA yang baru dilakukan review pula oleh si APIP, oleh Itjennya. Gitu ya. Nah, jadi prosesnya berulang. Nah, bahkan dalam hal penyesuaian tersebut digunakan untuk mendanai inisiatif baru, jadi bahkan bisa terjadi apa yang sebelumnya tidak ada gitu ya misalnya di JPPR nggak ada ngusulin tuh suatu kegiatan, tapi setelah dari DPR dibahas harus ada ini gitu ya. Nah, harus berarti kan RDP-nya harus berubah, misalnya harus ada inisiatif baru. Maka KPA BUN wajib melengkapinya juga dengan dokumen pendukung, karena kan pasti belum ada dokumen pendukungnya kan, karena ini usulan berdasarkan diskusi yang baru gitu. Nah, hal inilah yang menyebabkan proses review ini harus dilakukan. Nah, untuk itu RKA BUN yang telah direview oleh APIP beserta dokumen pendukungnya disampaikan ke KPA BUN gitu ya. Intinya mirip tapi dilakukan kembali dengan data yang berbeda gitu ya. Oke. Lalu RDP BUN yang telah diteliti disampaikan oleh PPA BUN kepada DJA untuk dilakukan penelaahan. Berdasarkan hasil penelaahan, DJA menetapkan daftar hasil penelaahan paling lambat minggu terakhir. Jadi ini terminologinya, istilahnya teman-teman nanti lambat laun akan ingat kok ya. Nggak usah khawatir, apa itu PPA DHP, ada RDP gitu ya, macam-macam gitu ya. Intinya RDP tadi yang kan sudah 2 kali kan, RDP yang pertama dibuat, terus ditelaah oleh DJA. Berdasarkan telaahan itu dibuat menjadi RAPBN. RAPBN digodok dengan DPR, terjadi perubahan. Karena sudah ada hasil dari DPR sudah keluar, maka RDP-nya perlu diubah lagi. Berarti RDP-nya mengalami perubahan 2 kali lah setidaknya, minimalnya kan. Nah, setelah itu RDP-nya yang kedua itu disesuaikan lagi, baru ditelaah lagi oleh DJA. Hasil penelaahan oleh DJA tadi yang kedua namanya sekarang menjadi DHP RDP BUN. Gitu sih gampangnya, daftar hasil penelaahan RDP BUN.
Istilah DHP ini maksudnya menunjukkan ini udah terakhir dah nih gitu ya. Karena ini juga udah bulan November kan. Gitu, hasil penelaahan terakhir gitu. Oke, nah DHP RDP BUN yang telah ditetapkan ini digunakan sebagai dasar penyusunan Perpres APBN gitu ya. Jadi perpresnya ya. Oke, lalu penetapan alokasi anggaran BUN tertentu yang alokasi dananya belum dapat ditetapkan pada saat ditetapkannya Undang-Undang APBN dapat dilakukan pada tahun anggaran berjalan. Penetapan alokasi anggaran BUN tertentu tersebut dilakukan melalui penerbitan SP Saba atau penerbitan Dipabun gitu ya. Ini masalah teknisnya ya. SP Saba itu adalah surat penetapan satuan anggaran bagian anggaran gitu ya. Jadi ini sebenarnya begini, nanti akan kita bahas deh nanti biar nggak bingung deh, tambah bingung. Oke, penetapan alokasi anggaran BUN tertentu yang dilakukan melalui penerbitan Dipabun merupakan bagian dari bagian anggaran 908. Ini nggak usah kita bahas sekarang, makin bingung ya nanti ya. Oke, ini rinciannya ya, apa proses penelaahan ya. Tadi ada persiapan penelaahan oleh DJA, ada proses penelaahan gitu ya. Dari oleh DJA, oleh PPA BUN, apa aja yang harus dipersiapkan gitu ya. Oleh DJA, bagiannya nyusun jadwal, menyiapkan dokumen, dan sebagainya. Kalau proses penelaahan, ada proses penelitian yang dilakukan apa, dan intinya yang dilakukan adalah administratif dan substantif, gitu ya. Jadi DJA itu melihat bukan hanya administrasinya saja, tapi substantifnya. Artinya apa? Apakah layak nggak anggaran tersebut, gitu ya. Konsisten nggak anggaran tersebut dengan sasaran kinerja yang mau dicapai, gitu. Oke, siapa aja pihak-pihak yang terlibat? Nah, ini ada DJA gitu ya. Dalam hal ini Direktorat Anggaran Bidang Politik Hukum Hankam dan bagian anggaran Bendahara Umum Negara ya punya tugas menyusun jadwal gitu ya. Terus mengunggah ADK, ini teknis teman-teman nanti baca sendiri ya. Supaya nggak malah menambah informasi yang utama-utamanya saja yang ini teman-teman tinggal baca aja gitu ya. Ini pihak-pihaknya ya. Nah, ini juga tindak lanjut hasil penelaahannya. Hasil penelaahan RDP BUN dituangkan dalam catatan hasil penelaahan. Lalu DJA menghimpun dan mengkompilasi seluruh RDP BUN hasil penelaahan untuk digunakan sebagai, tadi udah berulang-ulang lagi ya, bahan penyusunan nota keuangan dan dokumen pendukung RAPBN. Gitu. Oke, nanti teman-teman silakan baca untuk bagian itunya ya. Nah ini yang tadi saya sebutkan. Kan tadi BA BUN tadi kita lihat tadi ya, ada 01, 02, 03, dan ada 08, 099. Nah kita sekarang akan bahas yang 08 gitu ya. Belanja pada BA 9908 ini digunakan untuk menampung 3 hal ini. Cadangan untuk anggaran gaji, tambahan dana tanggap darurat, keperluan mendesak, dan pos pengeluaran lainnya. Gitu ya. Penggunaan anggaran 08 untuk belanja pegawai dan belanja lain-lain dilaksanakan berdasarkan usulan menteri kepada Menteri Keuangan. Gitu ya. Penggunaan anggaran 08 untuk bansos dilaksanakan berdasarkan usulan Kepala BNPB kepada Menkyu gitu ya. Jadi 08 ini kalau cadangan kalau ada gaji yang kurang, salah perhitungan gitu ya, honor-honor, pegawai baru, tunjangan khusus. Nah, ini harus diusulkan gitu ya dari menteri teknis gitu maksudnya ya kepada Menkyu. Dan kalau untuk bansos yang berhak itu, yang boleh berwenang itu mengajukan usulannya adalah BNPB, gitu ya, Kepala BNPB. Sehingga ketika BNPB mengusulkan ada dana tanggap darurat, maka pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan selaku bendahara baru bisa mencairkan dana dari pos 99908 ini. Gitu. Nah, ini kriteria kegiatan yang dapat dibiayai dari pos cadangan keperluan mendesak. Gitu ya. Pertama,
minimal ini harus instruksi presiden. Maksudnya adalah dasar hukum paling rendahnya itu ditetapkan oleh presiden. Jadi nggak boleh menggunakan BA 9908 ini ya untuk kategori keperluan mendesak yang ketiga ini, itu kalau bukan ada instruksi dari presiden gitu ya, entah itu dalam sidang kabinet gitu ya, atau rapat ratas-ratas, rapat terbatas kabinet gitu ya, ini harus presiden gitu ya, baru bisa digunakan. Menyatakan ini keperluan mendesak, kita butuh dana BA 9998 dicairkan untuk kegiatan A. Nah, itu harus presiden. Bisa di sidang, di rapat, dan sebagainya gitu ya. Nah, terus kriteria yang kedua, kegiatan tersebut yang diusulkan itu tidak direncanakan di proses penyusunan anggaran KL berkenaan. Jadi kalau sudah direncanakan, gitu ya, sudah direncanakan, nggak boleh lagi menggunakan BA 99908 ini. Karena apa? Karena jadi double nanti ya. Udah ada di DIPA-nya Kementerian Lembaga, lalu ada pula lagi di BA 9908 gitu ya. Terus yang ketiga, dana untuk kegiatan yang diusulkan tidak cukup tersedia dalam DIPA KL berkenaan dan tidak memungkinkan untuk dilakukan realokasi antara program maupun kegiatan. Nah, yang mungkin bisa terjadi adalah ketika suatu hal itu dianggap mendesak, anggarannya sudah ada, sudah tadi saya sebutkan kalau yang B kan nggak boleh, udah ada di DIPA terus nggak diajukan lagi gitu ya. Kecuali kalau DIPA-nya uangnya nggak cukup. Kita harus menggunakan dana cadangan, yaitu dari BA 99908 ini gitu. Ini jadi tampungan dana lain-lain gitu ya, tapi penggunaannya dikunci, nggak segampang itu. Gitu. Oke. Terus tadi selain mendesak, ada pula pos pengeluaran lainnya. Maksudnya, kriteria kegiatan yang dapat dibiayai dari pos pengeluaran lainnya di luar pos cadangan mendesak adalah pertama, kegiatan sebagai akibat dari keadaan kahar gitu ya, force majeure gitu ya, bencana dan sebagainya gitu ya, ada atau kerusuhan nasional gitu ya. Terus kegiatan yang bersifat tidak terduga namun sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan pusat gitu. Terus kegiatan yang diusulkan mempunyai risiko yang besar apabila tidak dipenuhi pada saat kejadian gitu ya. Ini bisa kaitannya terkait dengan hankam ya. Tiba-tiba ada ancaman keamanan, ada kapal asing masuk gitu dan sebagainya. Atau dari sisi yang lainnya. Lalu kegiatan yang diusulkan terkait dengan kebijakan pemerintahan pusat dan harus segera dilaksanakan. Jadi ini adalah kriteria untuk yang tadi, yang pos pengeluaran lainnya, sehingga bagian anggaran 99908 ini bisa dicairkan, gitu ya. Oke, nah selain itu ada juga yang khusus, ada penggunaan BA Bun transaksi khusus. Ini 999 angka cantik ya. Jadi ini 99 ini untuk transaksi khusus gitu ya. Nah, untuk apa? Ini 99 ini untuk menampung pengelolaan aset gitu ya. Ini dilakukan oleh DJKN yang dikelola oleh pengelola barang. Pengelolaan biaya belanja pensiun, jaminan sosial, selisih harga beras bulog, pendapatan dan belanja yang terkait dengan pengelolaan kas negara gitu ya. Terkait migas dan juga keperluan hubungan internasional gitu ya. Inilah transaksi-transaksi khusus tadi. Makanya pengelolanya ada PPA-nya ada banyak. Ada DJKN, DJPB, DJA, dan BKF. Nah, bagaimana kemungkinan pergeseran anggaran di dalam BA Bun ini? Nah, bisa digeser. Jadi gini,
9901 bisa digeser ke 9902. 908 bisa digeser ke 02. Bisa juga 08 bisa ke 7, bisa pula ke 99. 07 bisa ke 08, 07 bisa ke 99 transaksi khusus tadi. Pergeserannya ini dilakukan dengan SPP BA Bun atau namanya surat penetapan pergeseran BA Bun gitu ya. SPP BA Bun ini disampaikan kepada PPA Bun yang selanjutnya PPA Bun menyusun dan menandatangani di Pabun gitu ya. Nah, tapi bisa juga pemberiannya kepada KL, Kementerian Lembaga. Khususnya tadi yang untuk kan tadi kan kalau 9908 itu kan untuk yang mendesak kan. Candangan anggaran gaji, tambahan dana darurat, mendesak, dan pengeluaran lainnya. Kalau gaji ini kan bukan hanya di Kementerian Keuangan kan, kurang gaji bisa di kementerian apapun gitu ya. Nah, maka ini prosesnya bisa dari 9908 ke langsung dia menjadi BAKL, maksudnya bagian anggaran KL. Jadi disuntik dananya, jadi masuk menjadi bagian anggaran KL gitu ya. Nah, mekanismenya pergeseran dari 08 ke KL itu dilakukan melalui namanya SP Saba. SP Saba tadi adalah surat penetapan satuan anggaran bagian anggaran. Gitu ya. Kalau geser pakai SPP BA Bun. Kalau ini kan 01 dari utang ke hibah. Ini kan masih tetap di Kementerian Keuangan lah ya, DJPPR gitu ya, di DJPPR. Nah, prosesnya itu dia melalui SPP BA Bun gitu. Maksudnya begitu. Tapi ada yang lompat keluar gitu. Maka itu dia SP Saba ini. Gitu. Nah, SP Saba ini disampaikan kepada Sekjen atau maksudnya pejabat eselon 1 kementerian lembaga yang bersangkutan gitu ya. Yang selanjutnya kementerian lembaga yang bersangkutan menyampaikan usulan revisi anggaran. DJA melakukan penelaahan dalam rangka pergeseran anggaran dan menetapkan revisi DIPA-nya. Gitu kira-kira ya teman-teman ya. Jadi tetap dilakukan revisi anggarannya. Gitu. Oke, ini cuman perbandingan saja, perbedaan sederhana dari DIPA KL, maksudnya yang biasa gitu ya, sama DIPA BA Bun. Kalau DIPA KL itu depannya itu BA-nya sesuai dengan organisasinya ya. Tadi kalau ini kebetulan satkernya STAN, maka 015, 11, bla 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 gitu ya. Kalau ini tadi apa DPR atau MPR maka 01 bla 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 gitu ya. Dan yang menandatangani adalah si KPA-nya gitu ya. Kalau ini Satker STAN ini dalam hal ini masih tahun 2013 ya. Itu sekretaris BPPK. Nah, kalau BA Bun itu di sininya bukan kementerian lembaganya, walaupun ini oleh dipegang oleh Menteri Keuangan gitu ya, bukan 15 ditaruh di sini, tapi angkanya 999. Kenapa? Karena dia menjalankan, si Menteri Keuangan menjalankan fungsinya untuk sebagai bendahara umum negara, bukan sebagai pengguna anggaran. Dan waktu dia menjalankan fungsinya sebagai bendahara umum negara itu, dia menggunakan DIPA terpisah dengan BA yang berbeda, yaitu BA 999 gitu. Nah, yang menandatangani adalah ya yang sesuai dengan siapa PPA-nya gitu ya kan. Kalau BA 999 ini 07 tadi siapa kita lihat 07. PPA-nya adalah DJA gitu ya. Nah, makanya yang menandatangani adalah DJA di sini. Gitu ya. Maksudnya direkturnya, Direktur Jenderal Anggarannya ya. PPA. Tapi posisi dia sebagai pemimpin pembantu pengguna anggaran, sebagai PPA. Gitu. Oke.
Nah, ini isu terkait karakteristik BA BUN. Kegiatan dalam RDP BUN itu tidak mencerminkan tugas dan fungsi PPA BUN. Nah, ini yang berbeda tadi yang saya sebutkan. Kalau kita belajar kan sebelumnya money follows function kan, di mana disesuaikan kan anggarannya. Kalau uang terkait dengan fungsi pendidikan, maka diberikan ke Kementerian Pendidikan dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau ini dia karena ditempelkannya ke Kementerian Keuangan walaupun bukan untuk fungsinya menjalankan teknisnya dalam hal perpajakan dan sebagainya gitu ya. Jadi inilah perbedaannya di BA BUN. Jadi dia tidak berlaku prinsip money follow function. Sedangkan kegiatan dalam RKKL mencerminkan tugas dan fungsi KL karena berlaku prinsip money follow function gitu ya. Pada umumnya Renstra ada perkiraan maju pada BA BUN tidak terukur karena tidak memiliki parameter penyusunan. Lalu penyusunan anggaran BA BUN tidak memerlukan kemitraan Komisi Teknis DPR, namun dengan badan anggaran dalam bentuk konfirmasi. Lalu selain dokumen yang diterbitkan DIPA, nah ini ada keunikannya juga, ada dokumen lain namanya SPP BA BUN dan SPP Saba. Ini kita udah bahas ya, ini SPP BA BUN untuk pergeseran anggaran dan SPE Saba untuk pergeseran ke KL. Gitu. Oke, akhirnya penderitaan kalian selesai juga. Kira-kira ada yang tidak ingin bertanya? Pak, saya mau bertanya bisa diulangi dari awal nggak? Nggak bisa ya, mohon maaf. Apa? Saya ilmu kanuragannya hilang kalau 2 kali menyusun ininya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Nggak ada ya. Berarti bagus. Berarti kalau nggak ada yang bertanya, saya anggap kalian sudah bingung, gitu ya. Bagus. Berarti saya berhasil. Oke. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Silakan review lagi teman-teman ya. Yang untuk BA BUN ini emang sedikit berbeda gitu ya. Jadi kalian harus baca lagi apa sih ini maksudnya, ini apa sih gitu ya. Niscaya makin bingung. Niscaya makin bingung. Jadi begitu teman-teman. Kalau nggak ada pertanyaan, ada? Nggak ada ya. Oke. Mungkin itu aja. Kita jam berapa ya selesainya? Atau saya udah kelewat waktu nih? Jam berapa ya teman-teman ya? Kurang 10 menit lagi, Pak. Oh, 10 menit lagi. Ya, 10 menit itu memang waktu yang bagus untuk mengklirkan, menjernihkan kembali pikiran kalian ya setelah tadi berjibaku ya. Oke. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Makasih. Semoga sehat terus teman-teman sekeluarga juga ya, jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Makasih teman-teman. Saya izin leave ya teman-teman ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.